Adapun tujuan kami pada pagi hari ini berdiri di depan Bapak Ibu bahkan siswa-siswi kami, yaitu mau memberikan bimbingan mengenai bimbingan karakter. Dan di mana kami akan membawakan tentang pentingnya etika dalam kehidupan. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu etika. Etika itu adalah tabiat atau kebiasaan yang cenderung mengarah kepada yang baik, di mana etika ini sangat berkaitan dengan karakter. Baik dalam lingkungan sekolah maupun bermasyarakat. Dan juga di sini kami akan memaparkan mengenai manfaat, implementasi, bahkan ciri-ciri dari etika. Mau mendengarkan? Belum semua. Mau mendengarkan? Baik. Bagian manfaat dipaparkan oleh rekan kami. Baik. Ciri-ciri atau karakteristik etika. Yang pertama, etika bersifat mutlak atau absolut. Etika berlaku untuk siapa saja, mau muda, mau tua, dan di mana saja, dan kapan saja. Jadi, etika tidak dapat dinegosiasikan, dan tidak pula tergantung dengan dasar moral yang berubah-ubah. Yang kedua, etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, tingkah laku manusia. Contohnya, etika berbaris. Saya di sana masih ada yang beribut-ribut. Itu adalah etika disiplin. Dan ini bisa kita perhatikan itu. Nah, itu adalah salah satu contoh etika untuk berbaris. Di kelas, etikanya, guru menerangkan, kita pandangan dan pikiran kita harus ke guru. Dan juga etika untuk di tengah-tengah keluarga. Apa etika untuk di tengah-tengah keluarga? Ada yang bisa menjawab? Ya, etika untuk keluarga itu adalah contohnya menghormati ayah dan ibu, mematuhi, tidak melawan, apa yang disuruh harus dilakukan, ditaatkan. Jadi etika itu bisa dibentuk kapanpun saja. Harus ada juga bimbingan dari orang tua dan juga guru. Kemudian etika berdasarkan lingkungannya. Ada dua etika berdasarkan lingkungannya. Yang pertama etika individu. Etika individual mengacu pada prinsip moral dan standar yang dipegang oleh seseorang dalam perilaku sehari-hari. Contohnya harus kita terapkan dengan kejujuran. Sekali kita jujur akan terbawa yang akan datang. Kejujuran akan melekat pada diri kita sendiri. Jadi kalau melakukan kita berbohong, pasti itu akan ada kok dalam diri kita, kok bisa saya berbohong. Jadi etika berdasar lingkungannya kita diterapkan untuk jujur. Kemudian kedua, etika sosial. Etika sosial adalah prinsip dan nilai yang mengatur interaksi dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Contohnya etika sosial. Kita nggak usah ke masyarakat, tapi di pertemanan. Etika pertemanan bisa kita lihat atau kita bisa melakukan atau bisa kita lihat di dalam pertemanan.
ada teman atau 3 atau 4 orang berkumpul dan 1 orang yang megang HP, itu adalah etika. Etika tidak ada sosialnya. Teman-temannya membicarakan, dia asik dengan HP. Kemudian apa etikanya lagi? Di belakang memang itu. Itulah salah satu contoh tidak ada etika. Tidak. Salahnya kita saling mengingatkan atau menegur? Tidak. Lebih baik kita ditegur supaya kita memperbaikan diri. Tak di belakang si Arjuna. Ini Arjuna ini saya masih kelas 11 IPS 1 ya, agama. Beberapa kali saya tegur dia, tapi dia tidak memperdulikan. Yoga itu kembali pada dirinya sendiri. Kemudian si Francisco, si Ergo, terima kasih ya buat nama-nama yang ingat dalam pikiran saya. Jangan nangis. Oke, sekian. Oke, selanjutnya ada manfaat etika. Nah, etika ini bermanfaat, ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Poin pertama itu yaitu manfaat etika dalam diri kita sendiri. Nah, manfaat etika dalam diri kita sendiri itu kita bisa menggunakan etika dengan baik. Kita bisa menggunakan etika dengan baik di mana? Di sekolah, di lingkungan sosial, di pertemanan kita maupun di keluarga kita. Nah, poin yang kedua dalam manfaat ini, kita dapat menjadikan diri kita baik kepada seseorang. Maksudnya baik ini, kita beretika baik kepada guru, kepada teman, kepada orang tua, maupun kepada lingkungan sekitar kita. Nah, poin manfaat ketiga ini yaitu untuk membimbing kita supaya kita dapat menjadi siswa yang beretika. Maksudnya di sini siswa yang beretika itu kita dapat menjadi siswa yang menjadi teladan. Supaya tidak, maksudnya di sini siswa yang beretika, etika itu bisa kita lihat dari peraturan kita di sekolah ini. Itu termasuk dari etika. Jika kita melanggar peraturan di sekolah ini, kita sudah termasuk siswa yang tidak beretika. Contoh peraturan yang bisa kita laksanakan di sekolah ini seperti kebersihan. Peraturan kebersihan itu salah satu contoh etika yang bisa kita laksanakan di sekolah. Etika yang bisa kita laksanakan di sekolah itu seperti peraturan dalam berpakaian. Bagaimana berpakaian kita yang baik ke sekolah? Bagaimana kita menggunakan pakaian baik ke sekolah? Apa kita sudah sesuai pakaiannya? Di sini masih ada yang belum lengkap pakaiannya, seperti belum ada yang pakai dasi, atribut, dan yang lain-lainnya. Kita nggak usah lihat kanan kiri kita siapa yang belum rapi atau siapa yang belum sesuai sifatnya atau tindakannya. Lihat dirinya sendiri, lihat pribadinya sendiri. Gimana sih aku udah sesuai nggak peraturanku? Gimana sih udah sesuai nggak tindakanku atau peraturan yang udah dibuat? Itulah manfaat etika, supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita dapat mempunyai sifat etika yang baik kepada guru, teman maupun di lingkungan kita. Baik, itulah kajian sudah dipaparkan oleh rekan-rekan kami, yang dimana telah memaparkan ciri-ciri dari etika, kemudian manfaat dan pengertian etika, dan kita akan beralih kepada kesimpulan. Mohon perhatiannya.
Etika tadi yang sudah dipaparkan adalah etika merupakan kebiasaan atau tabiat yang cenderung mengarah kepada hal yang baik. Maka dari itu, kami menghimbau untuk semua siswa-siswi kami supaya dapat menciptakan etika yang baik, baik itu dalam pergaulan, baik dalam sekolah maupun dalam lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, kami berterima kasih untuk perhatian siswa-siswi kami. Adapun kekurangan bahkan kelemahan kami dalam pengucapan, baik itu dalam perbuatan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.